Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, mereview, dan menganalisis dua saham emiten di bidang teknologi, yaitu PT Alam Mahkota Teknologi (MTEK) dan Wir Asia atau WIRG, yang mana untuk pergerakan sahamnya ini cukup menarik ya untuk kita review. Nah, ini untuk pergerakannya kita bisa lihat ya, untuk Wir Asia ini dengan MTEK ya, kita bisa lihat ini memiliki pola pergerakan yang menarik dan memiliki pola yang mirip ya, yang mana ini kita bisa lihat ya, dari atas turun ini sudah berada di area harga yang rendah ya, udah harga terendahnya dari sejak awal IPO ya. Untuk newsnya sendiri berdasarkan informasi dari Investor ID yang rilis tanggal 21 Oktober 2024, kebetulan ini yang cukup signifikan ya, yang cukup menonjol ya. Nah, informasinya di sini, saham-saham teknologi terbang tinggi MTEK ikut panen cuan besar. Indeks harga saham gabungan parkir di zona hijau menguat 20,58 poin di hari Selasa tanggal 21. Berdasarkan data RTI, saham-saham teknologi tersebut adalah PT Wir Asia melejit 18,2%, PT Solusi Sinerja Digital WIPI naik 16,8%, dengan MTEK naik 14,1% ya. Ini untuk yang rilis pada tanggal 21 Oktober, yang mana berarti di sini untuk saham teknologi mendapatkan sentimen yang cukup baik. Nah, kita bisa lihat untuk MTEK ya, ini menembus resistennya ya di harga 454, naik ke 525 tertingginya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu dari laporan keuangannya ya. Nah, untuk laporan keuangannya PT MTEK yang dirilis oleh iPod News ya, tanggal 1 November, PT Alam Mahkota Teknologi membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 442,7 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mengalami kerugian sebesar 162,2 miliar. Dengan demikian laba bersihnya itu 7,22 per lembar. Nah, ini secara year on year minus 372,9% ya. Ini namun untuk secara laba ya, inilah labanya dari minus 162,2 menjadi profit ya 150,4 miliar ya. Nah, ini untuk year on year-nya ya. Nah, untuk secara kuartal on kuartal masih minus 368,2 ya persen ya, dari 259,4 menurun menjadi 150,4 miliar ya. Jadi secara kuartal on kuartal ini menurun cukup drastis ya, namun secara year on year ini naik ya untuk periode year on year-nya. Nah, untuk kita lihat lagi PER-nya ini sudah berada di angka 69,25 kali ya. Ini agak tinggi, namun kita lihat trennya masih akan mengawali tren lain atau uptrend ya, dengan nilai PBV 0,78, ROA 1%, dengan ROE 1,13%, dan ratio-nya 0,13. Secara DER-nya ini bagus ya. Nah, ini juga PBV-nya termasuk murah ya, 0,78. Jadi ini secara value-nya. Untuk memastikannya kita bisa lihat indikatornya dari Tishmi. Nah, ini sudah masuk di area untuk perdagangan di tanggal 15 November kemarin di harga 482 ini. Harganya masuk di harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir ya. Nah, untuk dari kuartalnya, dari laporan keuangannya di kuartal 3 ini dia masuk di area under value ya. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal baik. Nah, ini ya
Nah, ini masih masuk di area under value ya. Nah, untuk margin of safety-nya di 17,13% cukup bagus, uncertainty-nya sedang dengan rata-rata 565. Jadi di harga 565 ini masih bagus untuk ini ya, masih masuk dalam area under value ya. Nah, untuk selanjutnya ini kan masih area under value dan baru memulai tren uptrend ya. Nah, untuk polanya ini sudah kita bisa lihat ini sudah menembus resistennya di harga 450 ya. Fase downtrendnya sudah selesai ya. Nah, melanjutkan akumulasi dulu hingga menembus resistennya di 840. Nah, untuk price action-nya sendiri selanjutnya Anda bisa lihat. Nah, untuk price action-nya sendiri selanjutnya ini membentuk pola simetrikal ya. Nah, ini polanya membentuk simetrikal ya, simetrikal triangle. Ini ya, naik. Ini naik ke sini ya. Nah, ini untuk selanjutnya price action-nya lagi kita bisa memberikan area support di harga 540. Nah, ini menjadi support. Ini naik lagi. Apakah ini akan berlanjut atau tidak? Nah, kemungkinan saja kita bisa lihat price action selanjutnya ini masih bersifat konsolidasi ya. Ini bisa membentuk flag pattern ya, atau dia membentuk flag continuation ya. Nah, untuk pergerakannya saya bisa ilustrasikan ya sesuai hasil analisis saya. Ini masih turun ya. Nah, ini masuk ke area demand ya. Ini sampai ke 438 ya, atau paling terendahnya untuk di 426. Nah, ini baru akan melanjutkan kenaikan ya. Untuk MT dengan target awal lagi masuk di area resisten ini ya. Nah, ini resistennya di harga 660. Nah, ini jika mencapai di harga 660 potensial profitnya ini cukup tinggi ya. 55% ya. Nah, ini namun untuk para swing trading ya, untuk swing trading kan ini nggak langsung naik begini ya, mungkin ada area tertentu atau area konsolidasinya untuk melanjutkan lagi kenaikan dengan harga targetnya ya 660 ya. Nah, ini untuk target awal ya di harga 660. Nanti kita lihat lagi jika sudah capai target, karena ini juga akan berlangsung cukup lama ya, mungkin bisa sampai awal tahun atau bulan Februari ya. Nah, ini untuk mencapai di harga 660. Untuk trader harian atau mingguan bisa Anda lihat ini. Untuk progresnya sih masih belum menarik ya untuk trading harian ya. Kecuali kalau dia sudah nyampe di 430, potensinya cukup bagus untuk melakukan trading harian atau mingguan. Untuk MTX sendiri ya. Nah, ini jika nanti mencapai ini menembus dengan bisa melanjutkan target sampai di harga target keduanya di harga 1180. Namun di sini dulu ya. Nanti bisa saja untuk MTX sendiri balik lagi ya. Nah, untuk bandarmologi atau Big Fan Action-nya untuk foreign-nya sendiri ya. Untuk foreign-nya sendiri ini ada akumulasi ya. Jadi ada pembelian dari asing cukup besar ya. Walaupun dia menjual, namun dia tidak menjual signifikan ya. Ini sebenarnya masuk area akumulasi atau konsolidasi ya. Konsolidasi dalam jangka waktu pendek. Persentasenya ini ya naik 4%, 3% ya. Ini terakhir di tanggal 15 turun 3,60%. Jadi ini bersifat konsolidasi. Jadi dia mengguncang psikologi para trader ya. Nah, untuk kepemilikan sahamnya terakhir itu untuk MTEK di tanggal 31 Oktober 2024 menurun ya di angka 1902. Jadi untuk price action-nya atau price manipulation-nya untuk saham MTEK ya di posisi harga ini sangat berpengaruh ya, sudah berpengaruh ya. Ini bisa menurunkan retail-retail yang mengambil keuntungan dalam jangka pendek ya, atau mungkin agak ragu takut turun kembali jadi dia cut loss ya. Ini kalau saran saya sih kalau untuk swing trading nggak usah lah ya.
nanti kamu bisa ditambahkan di area-area ini untuk di hold jangka panjang ya, jangka menengah lah ya. Dan WIRG atau Wir Asia. Pergerakan sahamnya juga mirip-mirip ya dengan MTEK. Nah, Anda untuk informasi publiknya Anda bisa lihat di situs resminya ya. Di sini ada lengkap ya, sama dengan MTEK ya. Ini Anda juga bisa dapatkan informasi lengkapnya ya di Investor Relation, atau juga bisa mengunjungi situs IDX. Ya, lihat untuk laporan keuangannya aja. Informasi pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa ya, ini akan melakukan RUPS ya. Nah, kita lihat dulu untuk financial reportnya di kuartal 3 2024 ya. Untuk laporan keuangannya sendiri yang dirilis tanggal 30 Oktober 2024, PT Wir Asia membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 59 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 50 miliar. Nah, ini secara year on year naik ya 18% dari 50 ya. Ini naik di angka 59 miliar ya. Jadi secara year on year-nya naik 18%. Untuk secara kuartal on kuartal juga terbilang positif ya, karena dari 64% menjadi 32%-nya minusnya ya. Jadi ini termasuk naik ya, dari 45 ke 59. Nah, ini untuk saham WIRG sendiri, Anda tidak perlu khawatir ya, ini ada afiliasinya dengan Bapak Presiden kita Prabowo ya. Ini untuk PER-nya sendiri 25,20 kali, untuk PBV-nya di angka 1,90 kali, ROA-nya 4,65%, ROE-nya 7,50%, dengan the ratio 0,61, jadi DER-nya ini rendah ya, utangnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari Teach Me Data indikatornya. Nah, kita dari laporan keuangannya itu termasuk sudah masuk harga yang bagus ya, secara value-nya ya. Di harga 107 dari laporan keuangannya kuartal 3, ini masih area under value ya. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal buy ya. Ini di harga di 108. Nah, harga sekarang di harga 104 last update 15 November. Ini masuk di moderate value ya. Harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir. Nah, untuk trennya kita lihat sendiri masih uptrend. Untuk margin safety-nya 2,85%, uncertainty-nya tinggi dengan rata-rata 107. Nah, kita bisa lihat untuk value-nya ini sangat bagus ya, masih masuk di area yang cukup strategis untuk melakukan pembelian jangka pandang. Untuk technical analysis dari saham WIRG sendiri ini, untuk price action-nya downtrend-nya juga sudah berakhir ya. Ini membentuk pola baru ya. Nah, ini terendahnya balik lagi ke harga 78 ya. Nah, ini sudah masuk di area supply ya. Ini supply jangka pendek ya. Ini area supply-nya di harga 128 ya. Ini sampai di 140, ini area supply. Namun dia tidak bisa mempertahankan menembus supportnya di 127 hingga perdagangan ini turun di 103. Untuk price action-nya selanjutnya kita bisa menghitungnya ya, atau memproyeksikan dengan menggunakan Fibonacci. Untuk ini sudah masuk di area 61,80% ya. Untuk retracement-nya ini sudah bisa dimulai dikoleksi lagi bagi yang mau koleksi ya, untuk perdagangan jangka pendek ya. Nah, untuk price action-nya ini ini membentuk hampir sama dengan pola pattern dari MTEK ya, membentuk flag ya. Nah, cuma kalau MTEK masih di area di sini ya. Kalau WIRG sudah masuk di retracement 1,80 dan juga sudah masuk di area trend line-nya ya, trend line untuk flag ya.
Ini kemungkinan besar membentuk flag continuation atau pola berlanjutan kenaikan. Nah, secara teknikal atau ini saya bisa ilustrasikan ya sesuai hasil analisis saya ya, kemampuan analisis ini bisa nyampe di 119 correction. Nah, ini bisa nyampe di ini ya, harga ini ya, 173-an ya untuk target awal ya. Ini harga ini ya untuk 170 sampai di 173. Nanti kita lihat lagi apakah dia akan balik lagi turun atau melanjutkan lagi kenaikan. Untuk price action-nya, potensi profitnya cukup tinggi di angka 63% ya. Wah, ini cukup tinggi ya bagi swing trading ya. Kalau untuk trader harian, Anda bisa melakukan dengan target harga 119 dulu ya, lumayan lah, ini ada kisaran 10%-an ya bagi trader harian ya. Namun dilihat lagi bagaimana untuk pergerakan jangka pendeknya. Bisa kita lihat juga dari aksi bandarnya atau big fund action-nya ya. Untuk investor asing ini lagi mengakumulasi ya, ya, ini kita bisa lihat. Nah, di sini ada penjualan 6 miliar ya, 6.362 lembar ya, lot ya maksud saya. Ini mengakumulasi atau dia melakukan penurunan jangka pendek aja ya, atau dia price manipulation istilahnya kalau dari teknikalnya sendiri ya. Udah masuk di area retracement-nya ya di 60% ya, di angka 61,80%. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk WIRASIA. Namun untuk secara prospektif yang lebih duluan itu kemungkinan yang WIRG dulu ya. Nah, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saham teknologi MTEK dengan WIRG ini. Jika Anda menyukai channel ini dan informasi yang saya sampaikan, silakan di subscribe, like, and comment. Jika punya pertanyaan silakan di komentar ya, sebisa mungkin saya bisa jawab. Oke, terima kasih. Yeah.